Ini saya sama Om Eva ada di pasar Oeba, Kupang. Baru ini ada di pasar ikan yang menurut saya ikannya mayoritas besar-besar size-nya. Nih. Ini yang kita cari nih, ikan tuna sama marlin. Billfish. Dipastikan ini adalah blue marlin. Tuh lihat, abangnya sampai kasih tenaga. Ini berat banget nih. Udah berapa lama bang nariknya? 1 jam. Lihat tuh. Gede banget. Right. Bumi Pertiwi, negeri kepulauan yang 2/3 wilayahnya adalah lautan. Hasil lautnya tidak perlu diragukan lagi dan menjadi surga bagi nelayan dan para pemancing ikan. Salah satunya di daerah Poso, Sulawesi Tengah. Pagi-pagi saya udah bergabung nih sama Pak Darwin karena kita lagi mau mencari ikan di pesisir Laut Poso. Tapi sebelum kita mencari ikan, wih, ini dapat lagi. Ada banyak ya Pak di sini. Tapi ini lucu sekali loh. Ini namanya ikan tamako. Sekarang kita sudah siap melepas pancingnya. Semoga dapat ikan ya. Dalam memancing ikan, umpan merupakan hal penting yang harus disiapkan agar target bisa didapatkan. Alat pancing terakhirnya sudah dilepas. Jadi sekarang kita tunggu saja nih dari sini sambil kita perhatikan. Nanti kalau misalnya dari jauh terlihat alat pancingnya itu sedikit bergerak, mungkin itu tandanya umpannya sudah dimakan. Oke, waktunya menunggu hingga umpan disambar ikan buruan. Wah, tetangga sepertinya udah dapet ikan tuh. Di sana 3 perahu pada nyamperin yang lagi narik. Ayo Pak, kita juga mau ikutan nih. Ayo. Walaupun jarak yang cukup jauh, kalau sudah ada yang menarik ikan, nelayan di sini bisa melihat dengan cepat. Hebat sekali ya. Teluk Poso memang cukup terkenal dengan spot ikan pelagisnya, termasuk ikan marlin yang sedang ditarik ini. Marlin termasuk ikan berparuh atau billfish yang menjadi favorit para pemancing. Tuh lihat, abangnya sampai kasih tenaga. Ini berat banget nih. Udah berapa lama bang nariknya? 1 jam. Ikan marlin memang terkenal dengan perlawanannya yang sangat kuat, jadi harus bersabar dalam menariknya ke permukaan. Nelayan di sini menggunakan teknik handline atau tanpa joran dalam menarik ikan marlin. Teknik ini tergolong sederhana dan mudah dilakukan, tapi beresiko melukai jari ketika menarik senar. Apalagi yang ditarik ikan monster berkecepatan tinggi. Akhirnya setelah udah sejam lebih ditarik tuh, keangkat juga. Besar sekali ukurannya. Wah, ini namanya ikan sindaru. Black marlin. Lihat nih, ukurannya sekitar 2 sampai 3 meter ya Pak. Pantesan ini menariknya harus sampai sejam lebih. Ikan sidaru memang terkenal sebagai ikan yang pantang menyerah. Sungguh beruntung nelayan di sini bisa mendapatkan ikan dalam kategori monster ini. Nih, udah dapet ikan juga ternyata abangnya. Dapet ikan apa bang? Ikan layar kalau yang ini. Harus tetap hati-hati dalam menaikkan ikan sebesar ini ke atas perahu. Tuh, kebayangkan seberat apa ikan sindaru yang sampai 100 kilo ini, bahkan 2 kali berat badan saya tuh.
pindah. Nih, saya udah satu perahu sama 2 ikan tangkapan hari ini, ikan layar dan ikan sindaru. Dan habis ini mau langsung kita bawa ke tempat pelelangan ikan. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Untuk menuju tempat pelelangan ikan tidak terlalu jauh. Karena jarak lokasi kami mencari ikan hanya sekitar setengah jam dari pesisir Teluk Poso. Karena berat, ini ikan sindarunya ditarik bersama-sama nih. Sudah disangkutkan ke tali, tinggal kita tarik. Luar biasa loh, Laut Poso ini ternyata merupakan habitat banyak sekali jenis ikan. Ini ada juga nih yang ditangkap sama nelayannya baru-baru tadi. Nih, kita lihat sini ada yang namanya ikan rotan, kemudian ada ikan barakuda, dan satu lagi nih ada ikan aka. Nah, sekarang kita lihat nih, ikan sindarunya mau ditimbang. Kira-kira berapa ya beratnya? 124 kilogram. Hari ini kita lagi beruntung banget ya, dapat ikan sindaru yang besar. Seperti itulah kegiatan masyarakat dari Kayamanyu ketika mereka sedang mencari ikan. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Perairan timur yang bersih memang terkenal sebagai surga bagi pemburu ikan laut. Tak heran selama bertahun-tahun wilayah perairan Nusa Tenggara Timur menyuplai kebutuhan ikan ke hampir seluruh penjuru Nusantara. Di pelelangan ikan Uba, Kota Kupang inilah ratusan transaksi jual beli ikan terjadi setiap pagi. Ikan-ikan laut dalam yang jarang ditemui di pasar lain jumlahnya justru melimpah di sini. Ini saya sama Om Eva ada di Pasar Oeba, Kupang. Nah, ini saya baru ngeh nih, maksudnya baru kali ini, udah beberapa kali main ke pasar ikan di berbagai daerah, tapi baru ini ada di pasar ikan yang menurut saya ikannya mayoritas besar-besar size-nya. Setiap pagi Om Eva berkeliling Pasar Oeba untuk mencari ikan sebagai bahan dasar untuk pembuatan sei. Hal ini karena Pasar Oeba memiliki stok ikan dengan kualitas baik dan segar bila dibandingkan dengan pasar lain di Kota Kupang. Nih, yang memang ikan yang biasa Om Eva olah untuk jadi sei. Haya. Ini yang kita cari nih, sama ikan tuna sama marlin. Istiompax indica atau yang dikenal sebagai ikan marlin adalah ikan laut dalam yang menjadi incaran para pemancing. Selain karena rasa dagingnya yang enak, sifatnya yang tak mudah terjerat membuat pemancing bersemangat untuk merasakan sensasi strike dari ikan tulang keras ini. Billfish, jenisnya billfish, bersaudara dia marlin, swordfish. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, ini sebenarnya susah ngebedain kalau dia kondisinya sudah mati begini, ini yang black marlin atau yang blue marlin. Lazimnya di Indonesia itu memang banyak yang black, tapi cara ngebedainnya, nih, ada di sirip di atas kepala. Kalau misalnya dia punya sirip atas kepala bisa rebah sampai ke badan begini, maka bisa dipastikan ini adalah blue marlin. Nah, blue marlin ini ikan jauh. Ini biasa ikan ada di Pasifik, di perairan Pasifik. Ikan marlin memang seringkali diolah menjadi abon, namun struktur dagingnya yang keras memungkinkan ikan ini menjadikan pengenan lain, misalkan sei. Sei adalah satu kuliner khas dari Kota Kupang. Biasanya sei terbuat dari daging sapi atau babi yang bertekstur kering dan berbumbu. Ini adalah ikan terbesar yang saya lihat dari utuh sampai dipotong-potong jadi kecil-kecil gini. Saya bingung melihatnya, agak-agak ngeri juga. Tapi yang pasti kenapa dipilihnya layaran, sei layaran, yang pasti salah satu syaratnya terpenuhi. Untuk bikin sei itu memang harus daging ikan yang liat, yang keras, yang tidak mudah hancur.
Bagian yang digunakan adalah daging, tanpa kulit maupun tulang. Ikan marlin memang menjadi incaran pecinta seafood karena memiliki kandungan zat besi, protein, dan asam amino tinggi yang baik bagi daya tahan tubuh. Ini darah bekunya. Nah, tadi kan waktu pas dia belah tengah itu kelihatan kalau dia punya darah beku itu baru sampai perut saja, belum sampai ekor belakang kan. Nah, itu tandanya ikan baru. Karena kalau marlin ini atau ikan layaran ini tandanya kalau misalnya dia baru atau enggak, itu banyak atau tidaknya darah-darah menggumpal begini. Untuk menambah cita rasa sei marlin, bumbu-bumbu diperlukan sebagai penyedap. Jumlah cabai rawit memang lebih banyak, mengingat masyarakat timur sangat menyukai cita rasa pedas. Sambil menunggu bumbu diolah, irisan daging marlin harus digarami. Tak menunggu lama, bumbu halus pun segera dilumuri sampai merata pada ikan. Bukan sekedar jadi penyedap, rempah-rempah ini juga dapat menghilangkan bau amis yang khas pada ikan laut. Ikan yang telah dibumbui kini siap untuk diasapi. Pokoknya kalau misalnya lihat apinya sudah marak menyala itu harus cepat-cepat dipadamkan karena memang proses masaknya diasap saja. Daging hasil pengasapan memang memiliki daya simpan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan cara pengolahan lainnya. Asap dan hawa panas hasil pembakaran tidak hanya membuat daging matang, namun juga mematikan bakteri pada daging. Daging yang telah matang ditandai dengan perubahan warna menjadi kecoklatan. Media pembakarannya di sini pakai batok kelapa sama kayu kosambi. Sebenarnya sih lazimnya biasanya kayu kosambi aja, tapi penambahan batok kelapa ini sebenarnya memberikan rasa atau bau tersendiri yang enak gitu. Kalau misalnya nanti rasa ikannya pasti beda. 4, 5, 6, 7, 8 baru sampai molo tuh. Sudah. Nah, nih daripada nunggu yang lain kayaknya masih lama nih. Yang ini sudah cukup kalau misalnya kita sekedar mau icip-icip seperti apa rasanya sei tuna. Yuk. Agar tambah sedap dipandang mata, sei pun dilumuri gula lontar dan garam hingga warnanya berubah menjadi keemasan. Di luar lemari pendingin, sei ikan marlin dapat bertahan hingga 2 hari. Panganan sehat khas Kupang ini telah mendapat pelanggan tetap dari ibu kota Jakarta dan beberapa negara Asia. Dia punya daging memang teksturnya liat, keras, berserat. Gurih sih rasanya, enak. Positifnya, kalau sei ikan, dia mengandung DHA dan omega yang tinggi. Nah nih, sengaja di packing-packing gini karena memang sei itu memang oleh-oleh khas dari Kupang.